Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Saya Muhammad Faizin, NIM 18210111 akan menjelaskan tentang pengertian dan prosedur negosiasi. Baik, pertama, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah metode atau cara untuk mencari penyelesaian suatu masalah dengan diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Dalam Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition menyatakan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan runding antara pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Kemudian prosedur negosiasi. Dalam negosiasi ada beberapa prosedur atau tahap, yaitu ada 3. Yang pertama, tahap sebelum negosiasi dimulai atau tahap persiapan. Untuk memulai suatu negosiasi perlu dilakukan persiapan sebagai berikut. A. Pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja yang umum memerlukan negosiasi. B. Siapa yang terlibat dalam negosiasi. C. Apakah negosiasi diperlukan dalam persoalan tersebut? Poin D. Bagaimana kualitas hubungan antara pihak-pihak tersebut. Kemudian tahap kedua, yakni tahap berlangsungnya negosiasi. Pada tahap ini, beberapa hal perlu diperhatikan oleh negosiator, yaitu poin A. Menetapkan persoalan, poin B. Menetapkan posisi awal, poin C. Argumentasi, poin D. Menyelidiki kemungkinan, poin E. Menetapkan proposal, poin F. Menetapkan dan menandatangani persetujuan. Kemudian tahap ketiga, setelah negosiasi disimpulkan atau telah mendapat persetujuan. Poin A. Memasukkan program pelaksanaan ke dalam persetujuan yang telah disepakati para pihak. Poin B. Adakan tim bersama untuk meninjau pelaksanaan. Poin C. Memastikan informasi dan penjelasan yang memadai. Sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian ada prasyarat supaya negosiasi itu menjadi efektif. Pertama, kemauan, willingness, yaitu untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela. Kemudian B, kesiapan atau preparedness, melakukan negosiasi. C, kewenangan autoritatif mengambil keputusan. D, keseimbangan kekuatan, equal bargaining power, ada sebagai saling ketergantungan. Kemudian E, keterlibatan seluruh pihak, dukungan seluruh pihak juga terkait. Kemudian F, masih ada komunikasi antara para pihak. G, masih ada rasa percaya dari para pihak. H, sengketa tidak terlalu pelik. Kemudian I, terakhir, tanpa prasangka dan segala komunikasi atau diskusi yang terjadi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Perkenalkan, nama saya Zani Fitria. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai macam-macam negosiasi dan juga strategi dan taktik dalam bernegosiasi. Nah, langsung saja. Macam-macam negosiasi di sini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan situasi. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 2, yaitu adanya yang formal dan informal. Nah, yang formal ini dimana suatu proses pencapaian sepakat yang menggunakan jalur hukum. Sedangkan yang informal yaitu kebalikannya, di mana negosiasi ini bisa terjadi di mana tanpa perlu adanya pengesahan dari jalur hukum. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan jumlah negosiator. Di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama menggunakan pihak penengah dan yang kedua yaitu tanpa adanya pihak penengah. Nah, yang menggunakan pihak penengah biasanya dilakukan oleh 2 atau lebih dari pihak negosiator, sehingga keputusan dan jalannya negosiasi ini
harus menggunakan pihak penengah yang bersifat netral. Yang kedua, tanpa adanya pihak penengah, di mana dilakukan tanpa adanya bantuan dari pihak penengah yang biasanya hanya pihak-pihak yang terlibat saja atau dua pihak yang terlibat. Nah, macam-macam yang ketiga yaitu berdasarkan keuntungan dan kerugian. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kolaborasi, ada dominasi, ada akomodasi, dan ada kalah-kalah. Nah, yang kolaborasi ini berarti semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut menyampaikan dan mengutarakan keinginannya mereka, sehingga saling mengkolaborasikan kepentingan mereka sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik. Nah, yang kedua yaitu dominasi. Nah, di sini negosiasi yang menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak terlalu diuntungkan. Yang ketiga yaitu mengenai akomodasi. Negosiasi ini hanya mendapatkan sedikit keuntungan saja. Maksudnya di sini pihak yang berusaha ya. Bahkan pihak lawan bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu kalah-kalah, di mana negosiasi yang terjadi agar tidak memperpanjang konflik atau tidak menginginkan konflik baru. Jadi semua pihak yang terlibat di sini memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu strategi dan taktik dalam bernegosiasi. Strategi diartikan sebagai pendekatan atau cara yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan taktik ini bersifat lebih spesifik lagi, yang dilakukan sebagai media untuk menerapkan strategi-strategi. Nah, dengan kata lain bahwa strategi dengan taktik merupakan suatu kesatuan yang berkaitan dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan, karena taktik merupakan bentuk nyata atau pelaksanaan dari strategi. Sedangkan strategi itu sendiri tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan adanya taktik-taktik yang sudah dibentuk atau yang ada. Nah, adapun strategi dalam menjalankan negosiasi. Nah, yang pertama yaitu tawar-menawar secara distributif. Nah, strategi ini memiliki jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh pihak yang bernegosiasi, digunakan sebagai taktik agar negosiasi tidak berjalan dengan lancar. Nah, kelemahan dari taktik ini yaitu keputusan yang diambil bersifat kurang matang. Nah, yang kedua yaitu strategi persuasif. Taktik ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak lainnya. Nah, kelebihan dari taktik ini yaitu memperbesar kemungkinan pihak lawan untuk percaya kepada pihak yang mempersuasi. Namun di sisi lain dapat membuat pihak lawan lebih mudah menjatuhkan pihak yang mempersuasi karena terlalu banyaknya memberikan informasi. Selain dari dua strategi tersebut, ada taktik lain yaitu membuat sudut pandang baru untuk mengelabui pihak lawan. Penciptaan fakta baru dengan merubah fakta yang ada. Penciptaan fakta baru dapat dilihat sebagai taktik yang memiliki unsur kecurangan. Nah, taktik ini memiliki kelebihan yaitu untuk mengetahui kelebihan lawan. Dan adapun kelemahan dari taktik ini, jika kelemahan lawan tidak diketahui namun kekuatan yang digunakan untuk menyerang titik lemah lawan rendah, maka akan menimbulkan ancaman lainnya. Dan yang terakhir yaitu adanya seni konsensi, yaitu berunding menyepakati suatu keputusan. Kelebihan dari taktik ini yaitu jika keputusan yang disepakati sesuai dengan kepentingan masing-masing,
maka akan sama-sama saling untung. Namun jika keputusan tidak sesuai, maka pihak negosiator akan menanggung kerugiannya. Mungkin itu saja yang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Faizatul Masfufa dengan NIM 182100 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait negosiator dan bagaimana fungsinya. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa pengertian dari negosiator menurut bahasa adalah orang yang melakukan negosiasi. Dengan demikian, negosiator bisa diartikan sebagai individu yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi yang berunding dengan pihak lainnya. Perlu kita ketahui juga bahwa proses negosiasi ini tidak melibatkan pihak ketiga karena pihak atau wakilnya berinisiatif untuk menyelesaikan sengketa sendiri. Karena tidak adanya pihak ketiga, maka terkait lancarnya negosiasi ini akan ditentukan dari keterampilan dalam komunikasi dan wawasan para pihak, terutama dalam menyampaikan keinginan serta mendengarkan tuntutan kepentingan pihak lain. Sehingga dalam proses negosiasi ini, seorang negosiator mampu berkomunikasi dengan cara asertif, terbuka, dan peka terhadap perasaan dirinya dan orang lain, mencari solusi kreatif, mampu menganalisis persoalan, dan bijak mengambil suatu keputusan. Negosiasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa memiliki sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya yaitu yang pertama, para pihaklah yang memegang palu hakim sendiri. Maksudnya suatu keputusan apapun itu tergantung dari kedua belah pihak tanpa ada campur tangan orang lain. Nah, yang kedua sifatnya rahasia. Ketiga, hukum acara atau formalitas persidangan tidak ada. Sedangkan dari segi negatifnya itu adalah ketika kedudukan para pihak tidak seimbang, maka proses negosiasi ini mengakibatkan tidak produktif karena tidak akan menemukan suatu keputusan antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu proses negosiasi lambat dan memakan waktu lama. Hal ini disebabkan karena sering tidak ada persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi. Karena tidak ada pihak ketiga dari suatu negosiasi, maka biasanya negosiasi digunakan sebagai tahap pertama dalam penyelesaian sengketa. Apabila dalam proses negosiasi ini ternyata telah menghasilkan suatu keputusan, maka hasil tersebut dapat dituliskan dalam dokumen perjanjian. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Ya, demikian penjelasan kami. Apabila ada salah kata atau perilaku, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.